dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam kegiatan mengikuti renungan Prapaskah yang ketiga, agar kami dapat mengikuti renungan ini dan dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak, kita mau mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Santi. Perumpamaan tentang pengampunan. Pembacaan Injil Yesus Kristus karangan Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu,
apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan. Nah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan dengan Bu Santi. Nah sekarang kita akan mendengarkan dan menyimak cerita ya tentang sabda Tuhan tadi. Mari kita ikuti anak-anak, duduk yang baik sambil melihat videonya ya. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak, hari ini Bunda Rizka akan bercerita tentang induk ayam yang murah hati. Suatu pagi di sebuah desa, seekor induk ayam sedang menemani anak-anaknya mencari makan. Tanpa mereka sadari, seekor musang sedang mengintai mereka dari balik semak pepohonan yang rindang. Wah, ada makanan yang lezat. Hari ini aku akan makan siang enak. Dengan perlahan-lahan musang mendekat dan tiba-tiba melompat bermaksud untuk menerkam salah satu dari anak ayam tersebut. Induk ayam dan anak-anaknya berlari menyelamatkan diri. Awas, ada musang! Ayo lari nak! Mereka berhasil menyelamatkan diri. Namun salah satu anak ayam terluka di bagian sayapnya, terkena terkaman musang. Yang terpenting kita semua selamat nak. Lukamu biar ibu obati ya. Beberapa hari kemudian, musang terlihat sedang memakan buah kopi di sebuah perkebunan milik warga desa itu. Wah, enak buahnya. Ia tidak menyadari bahwa seorang pemburu hewan sedang membidiknya. Induk ayam yang mengetahui niat si pemburu langsung mematuk kaki pemburu tersebut berkali-kali. Karena kesakitan, tembakannya pun meleset. Setelah kejadian itu, musang berterima kasih kepada induk ayam. Terima kasih ya, sudah menyelamatkanku. Aku juga ingin meminta maaf kepadamu karena beberapa hari yang lalu aku telah melukai anakmu. Sama-sama musang. Iya, aku maafkan. Anakku sekarang sudah sembuh. Sejak saat itu musang dan induk ayam menjadi sahabat. Dari cerita ini kita dapat mencontoh sifat induk ayam yang mau mengampuni musang. Bahkan tidak ada dendam di dalam hatinya. Sama seperti dalam Injil Matius bab 18 ayat 22. Yesus mengajak kita untuk mengampuni sampai 70 kali. 7 kali. Dan karena itu, meskipun sulit, kita belajar untuk mengampuni sesama. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, kita harus saling mengampuni ya. Dan jangan ada yang menyimpan dendam. Sampai di sini dulu ya cerita dari Bunda Rizka. Tuhan memberkati. Nah anak-anak baru saja mendengarkan dan melihat cerita yang pastinya menyenangkan dan seru. Nah, untuk mengakhiri renungan Prapaskah kita yang ketiga, mari kita berdoa bersama-sama ya. Yuk ambil sikap doa yang baik. Tangannya dilipat di depan dada. Ambil sikap doa yang baik ya. Tangan kanan diangkat.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami semua boleh mengikuti renungan Prapaskah yang ketiga ini. Tuhan Yesus, melalui cerita yang telah kita lihat tadi, kami bisa belajar saling mengampuni. Semoga kami semua boleh belajar untuk saling mengampuni baik sesama maupun terhadap saudara kami. Semua doa ini Tuhan kami panjatkan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tangan kanannya diangkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak jangan lupa ya untuk mengisi celengan yang sudah anak-anak buat. Nanti di akhir bulan tanggal 30 Maret celengannya dikumpulkan ya. Jangan lupa untuk selalu mengisi celengannya. Sampai jumpa.